Dengan sambil menodongkan pistolnya, dia bilang, "Nggak bisa, ini udah harga mati. Kamu sepakat mau bayar tepat waktu itu kan, Mi?" Assalamualaikum, terima kasih sudah tonton video ini. Oke, kali ini seperti biasa aku akan membawakan suatu kisah kriminal yang terjadi di negara kita Indonesia. Yang akan saya bahas malam ini yaitu tentang penghilangan nyawa yang menimpa seorang tentara yang bernama Letkol Purwanto dan keluarganya. Kasus ini terjadi pada tahun 1988 di mana pelaku utamanya adalah seorang perempuan yang bernama Sumiarsih yang berprofesi sebagai mucikari. Pada saat itu kasus ini betul-betul booming. Kenapa? Karena di kasus inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia ada tersangka perempuan yang mendapatkan vonis hukuman mati. Perempuan pertama yang divonis hukuman mati ya dia inilah. Dan kasus ini juga melibatkan dua keluarga bantai keluarga. Penasaran kayak gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi kisah ini berawal dari seorang perempuan yang bernama Sumiarsih atau yang bernama asli Sumi Asih tanpa R, lahir di kota Jombang, Jawa Timur pada tanggal 28 September 1948. Nah, dia ini adalah anak pertama dari 6 bersaudara yang tinggal di desa Ploso, Jombang. Keluarganya ini bukan dari kalangan yang berada. Dan selama tinggal di desa Ploso itu, setiap harinya mereka harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Nah, karena kondisi perekonomian yang memprihatinkan, Sumiarsih pun nggak bisa melanjutkan sekolahnya. Tapi meskipun sekolahnya harus berhenti, Sumiarsih ini sebenarnya anak yang cerdas. Dia pandai membaca, dia pandai berhitung. Selain cerdas, dia juga kenal sebagai perempuan yang sangat cantik. Di masa remajanya dulu, Sumiarsih ini tumbuh menjadi seorang kembang desa. Nah, karena kecantikan yang sangat memukau, ada banyak sekali laki-laki yang menyukai Sumiarsih. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang bernama Suwadi. Akhirnya mereka berpacaran sebentar lalu menikah pada tahun 1963 ketika Sumiarsih berusia 15 tahun. 1 tahun kemudian, pada tanggal 15 September 1966, Sumiarsih pun melahirkan anak laki-laki pertama mereka yang diberi nama Sugeng. Awalnya kehidupan pernikahan Sumiarsih dan Suwadi berjalan baik-baik saja. Tapi tidak lama kemudian mereka pun mulai terpecah nih. Nah, hal ini disebabkan karena Sumiarsih memiliki keinginan untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Caranya adalah dia ingin merantau ke kota besar yaitu di Jakarta. Waktu itu suaminya tidak mengizinkan Sumiarsih untuk merantau. Tapi di sisi lain, Suwandi pun tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka karena dia hanya bekerja serabutan aja. Dan masalah inilah yang membuat mereka jadi sering cekcok di rumah hingga akhirnya mereka pun sepakat untuk bercerai. Dan setelah perceraian itu, Sumiarsih pun memilih nekat pergi merantau ke Jakarta sendirian. Sesampainya di Jakarta, waktu mendapatkan pekerjaan di sana, di salah satu warteg yang berada tidak jauh dari terminal Pulau Gadung, meskipun gajinya di sana ya nggak seberapa lah ya kan sebagai penjaga warteg, Sumiarsih pun tetap menjalani pekerjaan itu dengan tekun dan juga rajin. Nah, pada suatu hari Sumiarsih ini berkenalan lah sama seorang laki-laki yang memang juga pelanggan wartegnya, namanya Hendrik. Pada saat itu Hendrik ini berkata akan mencarikan pekerjaan baru untuk si Sumiarsih. Hendrik bilang, "Kamu ini cantik, janganlah kerja di warteg terus, ada loh tempat lain yang gajinya lebih besar lagi daripada di sini." "Oh ya, di mana Bang?" kata Sumiarsih. "Udah, nanti kau juga tahu, besok aku kesini jemput kau ya," kata si abang ini. Sumiarsih pun pergilah ke tempat itu. Keesokan harinya bersama Hendrik, ternyata lokasi yang mereka tuju ini adalah sebuah restoran yang berada di kawasan Ancol. Tapi sebenarnya ini bukan restoran sungguhan. Dalam waktu singkat Sumiarsih pun langsung tahu, oh ini nih klub hiburan malam nih. Singkat cerita, di klub itu pun Sumiarsih bekerja sebagai pelayan atau waiter, dan di tempat itu juga langsung memperhatikan ada banyak sekali perempuan-perempuan cantik berpakaian terbuka yang dipajang di etalase, dan perempuan itu bertugas untuk menemani tamu-tamu yang datang. Nah, di situ mereka disebut sebagai hostess. Beberapa saat setelah bekerja sebagai klien di sana, kecantikan Sumiarsih ini pun ternyata membuat mami atau bosnya di klub itu merasa terpukau. Dengan segera mami pun langsung mengangkat Sumiarsih untuk menjadi hostess dengan gaji yang lebih besar, dan supaya keberadaan Sumiarsih ini lebih menjual, mami pun mengubah namanya dari Sumiarsih menjadi Ros. Ia pun menerima pekerjaan itu nih jadi hostess. Dan tanpa terasa ia pun telah bekerja di Jakarta selama 4 tahun. Dan setelah 4 tahun tinggal di perantauan, Sumiarsih pun akhirnya menyempatkan diri nih untuk pulang kampung, untuk pulang ke Jombang. Di sana dia pulang dengan membawa banyak sekali uang. Lalu di kampungnya juga si Sumiarsih ini segera merenovasi rumah keluarga mereka. Sumiarsih sudah jadi orang kaya kali ya waktu itu di kampungnya. Nah, setelah merenovasi rumahnya di kampung, Sumiarsih pun balik lagi lah ke Jakarta untuk kembali bekerja sebagai hostess. Dan selama dia menjadi hostess ini, dia bertekad
untuk tidak mau jatuh cinta dengan siapapun, dia nggak mau ke bawah perusahaan gitulah sama pelanggannya. Nah, tapi suatu hari Sumiarti ini bertemulah dengan seorang tamu namanya Hasan Winaria yang ternyata berhasil membuat hatinya dia tuh mabuk cinta. Meski Hasan ini sudah menikah dan juga sudah punya anak, hal itu tidak mencegah mereka untuk tetap berhubungan. Dan dari hubungan itulah akhirnya Sumiarsi melahirkan anak kedua yang berjenis kelamin perempuan yang dikasih nama Rosmewati. Anak pertamanya Sugeng dari suami pertamanya, yang kedua ini dari pacarnya Rosmewati. Dan setelah menjalin hubungan yang cukup lama, bahkan sampai punya anak juga nih, ya Sumiarsi pun akhirnya mendesak si Hasan untuk menikahi dia. Tapi ternyata Hasan gak mau nikahin, dan hal itu pun langsung membuat Sumiarsi patah hati. Karena patah hati, dia nggak semangat kerja ada di situ, dan karena nggak tahan dengan patah hatinya, Sumiarsi pun memutuskan untuk berhenti kerja di Jakarta dan mengajak Wati sang anak ini atau anaknya si Hasan untuk kembali lagi balik ke kampung, ke Jombang. Dia mulai memperbaiki dirinya di rumah untuk move on lah gitu ya waktu balik kampung. Dan ketika sudah balik ke Jombang, dia ini bertemu juga dengan seorang laki-laki yang bernama Zais Adi Prayitno atau yang biasa dipanggil Prayit. Saat itu datang menemui Sumiarsi dengan niat untuk menikahi Sumiarsi. Prayit yang sangat sabar dan bertanggung jawab itu akhirnya membuat hati Sumiarsi pun luluh. Mereka pun akhirnya sepakat untuk menikah, dan setelah menikah dengan Prayit, Sumiarsi pun berencana untuk membangun bisnis dengan ilmu yang sudah dia peroleh selama dia bekerja di Jakarta waktu itu. Dan bisa kalian tebak kan bisnis apakah itu? Betul, apalagi kalau bukan bisnis dunia malam. Pergilah Sumiarsi ini survei lokasi, dan setelah beberapa kali survei lokasi, pilihan mereka pun akhirnya jatuh pada kawasan Gang Doli di Surabaya. Nah, daerah itu dulunya memang merupakan kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Jadi kalau misalnya mereka membuka bisnis kayak gitu di sana, besar kemungkinan akan laris manis nih. Dan ternyata bisnis itu juga lah yang nantinya akan membawa Sumiarsi ini bertemu dengan seorang anggota TNI bernama Letkol Purwanto. Pada saat itu Sumiarsi dan Prayit suaminya mendirikan rumah bordil 2 lantai yang mereka sebut sebagai Happy Home di Gang Doli. Sumiarsi pun langsung meluncing Happy Home pada tahun 1975, dan di sanalah dia berperan sebagai mucikari dengan panggilan Mami Ros. Di tempat Sumiarsi rata-rata wanitanya masih berusia belasan tahun. Selain masih muda, mereka juga terkenal memiliki wajah yang cantik-cantik, dan hal itu dengan segera langsung membuat rumah bordil Happy Home langsung populer. Mami Ros ini langsung memiliki banyak pelanggan yang berasal dari berbagai kalangan, bahkan katanya para pejabat dan tentara juga banyak yang rutin datang ke sana. Salah satunya inilah dia, seorang pria yang sudah beristri dan memiliki 3 orang anak bernama Letkol Marinir Purwanto. Pada saat itu Purwanto sedang menjabat sebagai Kepala Primer Koperasi Angkatan Laut atau Primkopal di Pangkalan Angkatan Laut Surabaya. Nah, pada saat itu Sumiarsi merasa bahwa keberadaan Purwanto ini dapat menjadi pelindung bagi rumah bordirnya. Namanya juga bisnis haram kan, pasti rentan kali kena razia kan. Nah, adanya Purwanto ini membuat si Sumiarsi ini merasa bisnisnya memiliki backingan yang kuat, seorang tentara, karena Purwanto ini sering berkunjung ke Happy Home. Lama-kelamaan mereka pun jadi akrab nih, Sumiarsi sama Purwanto. Sampailah pada suatu hari Purwanto ini pernah berkata ke Sumiarsi, "Mi, kalau aku buka usaha seperti punya kamu, usaha rumah bordil ini maksudnya, apa masih laku ya, Mi?" kata Purwanto. Mendengar pertanyaan Purwanto dengan senang hati, Sumiarsi berkata, "Pasti masih laku, Pak Pur. Ramai kali loh yang minat bisnis kayak gini." Tapi caranya gimana kalau aku mau bikin bisnis kayak gini?" tanya Purwanto. Kemudian Sumiarsi berkata, "Pak, kebetulan saya juga ada niat nih untuk memperbesar Happy Home. Di sini udah overload, Pak. Saya mau memperluas bangunan, tapi tanahnya sudah nggak cukup. Sempat sih kepikiran mau beli rumah baru, tapi uangnya pula yang belum cukup. Kalau Pak Pur memang mau buka di sini, gimana kalau kita joinan aja, Pak? Joinan sama saya, Pak. Pas betul ini, Mi. Nanti saya bisa kasih modalnya. Silakanlah Mami Ros yang kelola, dan untuk keuntungannya nanti kita bagi hasil. Saya nggak minta banyak kok, Mi. Cukup 22 juta aja per bulan. Yang penting rutin ya." "Oh, boleh Pak. Setuju saya. Tapi ingat, saya nggak mau setorannya telat loh, Mi. Kalau sampai telat, nanti saya anggap itu hutang ya. Tentu ada bunganya. Sanggup, Mami?" itu tawar Pak Purwanto. "Oke, boleh. Nggak masalah. Deal ya, deal loh." Selamalah mereka berdua. Kemudian singkat cerita, sama Purwanto pun akhirnya menjadi mitra bisnis. Dan setelah rumah bordil Happy Home beroperasi selama 5 tahun, pada tahun 1980, Sumiarsi pun akhirnya membuka cabang keduanya di kawasan Gang Doli, yang juga dikasih nama Wisma Sumber Rezeki.
Dan sejak Wisma Sumber Rezeki itu mulai beroperasi, otomatis pemasukan yang diterima sama Sumiarsi pun makin besar lagi. Katanya riwayat kalau bisnis itu lagi lancar sekali, dalam sebulan 2 rumah bordil milik Sumiarsi, Happy Home sama Sumber Rezeki ini bisa menghasilkan untung bersih sekitar 120 juta. Kebayang nggak kalian? Ratusan juta dalam sebulan. Untuk sekarang ya sudah besar sekali, apalagi itu tahun 80-an. Makin banyaklah penghasilan Sumiarsi. Dan tiap bulannya kasih 22 juta sama Purwanto tuh. 20 juta gitu terus. Tapi di balik besarnya pemasukan yang Sumiarsi peroleh, ternyata ada faktor-faktor lain nih yang tanpa diduga akan mempengaruhi kondisi keuangan bisnisnya. Contohnya PSK yang bekerja di Sumiarsi ini kan jumlahnya banyak ya. Dan kebanyakan dari mereka ini berasal dari kalangan ekonomi bawah. Orang-orang yang memang juga kesulitan secara finansial dan kondisi tubuh lelah yang membuat mereka memiliki masalah masing-masing. Ada yang butuh uang buat bayar sekolah, ada yang butuh uang untuk modal tanam padi di desa mereka, uang untuk biaya keluarga yang lagi sakit, dan lain-lain. Banyaklah masalah mereka ini. Nah, pas mereka lagi kepepet butuh uang, buat mereka ini sering sekali berhutanglah sama Sumiarsi. Banyaknya PSK yang berhutang padanya, ini pun membuat keuangan Sumiarsi pun menurun drastis. PSK-nya banyak ramai, bukan 1-2 orang loh. Otomatis kondisi itu pun membuat Sumiarsi sering telat nih membayar setoran per bulan 22 juta rupiah itu ke Pak Purwanto. Nah, karena setorannya ini sering telat, makin hari bunganya juga makin membengkak lah. Ya kan telat ini tambah bunganya. Jumlah itu terus bertambah dan dianggap hutang oleh Purwanto. Dan enggak cuman itu aja, setiap berganti tahun Purwanto ini akan menambahkan jumlah setoran yang seharusnya dibayar sama Sumiarsi yang awalnya 22 juta, lama-kelamaan naik 25 juta per bulan. Kebayang nggak kalian? Udah mas setorannya banyak, ditambah bunga dan hutang pula. Bahkan yang pernah suatu hari Sumiarsi ini harus nyetor 40 juta yang mana setoran aslinya kan cuma 25 juta. Nah, 15 jutanya itu apa? Bunga sama cicilan utang. Makin pusing lah Sumiarsi di sini kan. Sumiarsi pun pernah nego langsung nih minta keringanan sama Pak Purwanto. Tapi kalian tahu Purwanto jawab apa? Dengan sambil menodongkan pistolnya, dia bilang, "Nggak bisa, ini udah harga mati. Kamu sepakat mau bayar tepat waktu itu kan, Mik? Dan aku juga udah kasih tahu kan, kalau telat bayar akan ada bunganya. Kalau kau berani main-main sama aku nggak segan-segan loh menghancurin bisnismu." Dan apa yang disampaikan oleh Purwanto itu ternyata bukan sekedar gertakan saja loh. Suatu hari ini ya, ketika Sumiarsi lagi telat membayarkan setorannya, Purwanto sengaja mengirim beberapa orang utusannya untuk mengobrak abrik Wisma Happy Home. Bahkan tidak jarang juga Sumiarsi, Prayit suaminya, dan beberapa PSK di sana menjadi sasaran kekerasan fisik oleh mereka. Dan kondisi itu juga semakin parah ketika pada suatu hari kedua rumah bordil yang kelola sama Sumiarsi ini mendadak sepi selama seminggu berturut-turut. Nggak ada tamunya. Itu disebabkan karena ada laporan kepolisian tentang anak berusia 12 tahun yang dikabarkan menghilang. Nah, ada yang bilang kalau anak itu dijual di kawasan Gang Doli. Itulah kenapa Polres Surabaya semakin gencar melakukan operasi di sana. Dan setelah beberapa kali melakukan pencarian penggerebekan untuk mencari si anak ini, ternyata betul Pak Polisi akhirnya berhasil menemukan anak itu di salah satu wisma yang ada di Gang Doli. Nah, wisma tempat ditemukan anak itu memang bukan di wisma milik si Sumiarsi sih, tapi polisi yang semakin gencar melakukan operasi di sana, tentu ya buat kawasan Gang Doli ini jadi sepi pengunjung. Otomatis jumlah pelanggan di Sumiarsi ini pun langsung menurun drastis dan pemasukannya juga hancur. Keadaan itulah yang membuat Sumiarsi pun kembali mendatangi Purwanto lagi untuk meminta keringanan. Tapi lagi-lagi Purwanto malah membentak Sumiarsi lagi sambil berkata, "Aku nggak mau tahu, mau rame, mau sepi, kau harus setor tepat waktu. Kalau sampai telat aku hitung hutang dan ada bunganya. Kan kita udah sepakat nih, pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kau harus tetap bayar." Itu kata Purwanto. Dia ini memang betul-betul nggak mau tahu dengan kondisi yang dialami sama Sumiarsi. Ketika Sumiarsi lagi bingung-bingungnya menghadapi Purwanto, tiba-tiba kedua anaknya yang ada di Jombang, Sugeng sama Wati, mereka berdua berencana untuk datang ke Surabaya melihat kedua orang tuanya ini. Mengetahui hal itu, Sumiarsi senang sekali tuh karena memang dia sudah lama kali menahan rindu dengan kedua anak-anaknya ini. Tapi di tengah kebahagiaannya ingin bertemu dengan anaknya Sugeng dan Wati, diam-diam Sumiarsi juga masih bingung nih karena dia belum bisa menemukan cara untuk bisa melunasi setoran pada Purwanto. Singkat cerita, karena takut Purwanto ini ngamuk gara-gara setorannya kurang lagi. Disitulah Sumiarsi tiba-tiba kepikiran nih buat sebuah ide cemerlang. Kalian tahu apa? Sumiarsi sama Prayit suaminya sepakat untuk datang ke rumah Purwanto dengan mengajak Sugeng dan Wati. Nah, di situ Sumiarsi mikir,
Barangkali kalau Purwanto melihat mereka datang dengan anak-anak mereka, hal itu akan membuat hatinya luluh dan enggak marah-marah lagi nih kayak biasanya. Singkat cerita, Sugeng sama Wati pun diajak pergi ke rumah Purwanto juga nih, dan sesuai dengan dugaan ternyata strategi ini berhasil. Sikap Purwanto seketika langsung melunak nih. Dengan halus Purwanto pun berkata, Ya udah, nggak apa-apa, kekurangannya aku bawa aja lah dulu. Tapi jangan lupa ya, nanti tanggal 15 usahakan udah bisa lunas ya. melihat Purwanto yang bersikap baik, Sumiarsi pun merasa sangat senang. Tapi sayangnya hal itu tidak bertahan lama. Karena ternyata di balik sikap baiknya tadi, Purwanto punya tujuan lain. Tujuan apa itu? Jadi ceritanya, beberapa hari kemudian, Purwanto ini datanglah ke Happy Home untuk pelangganan seperti biasa. Terus sekitar jam 11.30 malam atau setengah 12 ya, Sumiarsi melihat Purwanto keluar dari kamar ini. Selamat malam Pak Pur, kata Sumiarsi sambil mengeluarkan rokoknya. Purwanto jawab, oh ya soal setoran kemarin gimana Mi? Masih kurang 5 juta Pak. Tapi malam ini ada pemasukan kok 1 juta, kata Sumiarsi. Mendengar jawaban Sumiarsi itu, anehnya Purwanto nggak lama kemudian sambil menyalakan rokoknya, Purwanto berkata, Udahlah, nggak perlu kau pikirkan sisa utangnya itu. Asalkan anakmu Wati, kau kasih sama aku, kata. Jadi ternyata alasan kenapa Purwanto bersikap lembut ketika kemarin mereka datang ke rumahnya untuk setor uang adalah karena diam-diam Purwanto tertarik pada Wati yang pada saat itu berusianya baru 15 tahun. Mengetahui kalau Purwanto menginginkan anaknya, Sumiarsi terdiamlah sambil gemetar ketakutan juga tuh. Aduh, bagaimana nih? Kenapa anak pula ini yang dia minta? Walau bagaimanapun Sumiarsi telah mencintai kedua anaknya. Enggak seenak-enaknya dia sama anaknya. Dan sejak kejadian itu, Sumiarsi selalu mencari cara untuk bisa menyelamatkan Wati anaknya. Dia rela melakukan apapun untuk melindungi anaknya ini. Sampai akhirnya tercetuslah sebuah rencana yang sangat nekat dalam benaknya Sumiarsi. Rencana apa itu? Untuk bisa menyelamatkan Wati dari kejarannya Purwanto, Sumiarsi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Wati. Lalu singkat cerita pada tahun 1986 ketika Wati sudah berusia 16 tahun, dia pun dinikahkanlah dengan seorang serda atau Brigadir Polisi 2 yang bernama Adi Saputro. Meskipun Wati ini telah menikah, hal ini ternyata tidak membuat Purwanto berhenti ngejar dia. Makin kebingungan lah Sumiarsi di situ kan, dan kondisi itu pun semakin memburuk dan akhirnya memuncak pada tahun 1988, di mana pada saat itu setoran rutin bulanan yang dibayarkan ke Purwanto ini sudah mencapai 30 juta rupiah. Yang pertama 25, sekarang jadi 30 juta. Dan nominal pun itu termasuk bunga sama cicilan utang Sumiarsi. Kebayang nggak kalian seberapa pusingnya Sumiarsi waktu itu? Udah pusing perkara Purwanto masih ngejar anaknya, ditambah pula lagi dengan sikap Purwanto yang sangat-sangat gencar menagih uang. Di tengah situasi yang serba udah nggak enak itu, Sumiarsi pun akhirnya berdiskusi lah sama Prayit suaminya untuk bisa mencari cara agar bisa terbebas dari Purwanto. Dan setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, Sumiarsi pun terpikir sebuah ide yang sangat-sangat nekat. Sumiarsi pun bilanglah ke suaminya, Pak, aku rasa cuma ada satu cara nih, Pak, untuk bisa bebas dari Pak Pur. Kita habisi aja lah dia ya, Pak. Hah? Jangan gitu, Sum. Udah gila kau ini. Mana mungkin kita ngabisin tentara, kata suaminya. Terus kamu punya cara apa lagi selain itu? Sekarang aku tanya. Ya, aku juga nggak tahu. Tapi cobalah kita cari cara lain dulu. Nggak ada cara lain, Abang. Udah berapa tahun kita kayak gini, cuma cara itulah satu-satunya. Dan setelah berdiskusi panjang, akhirnya betul Sumiarsi dan Prayit pun menyepakati rencana itu untuk menghabisi nyawanya Purwanto. Tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun mulai menyusun rencana matang-matang untuk bisa merealisasikan rencana itu. Nggak tanggung-tanggung untuk mewujudkan rencana jahat ini, Sumiarsi dan Prayit membentuk satu tim khusus di mana mereka mengajak Sugeng, anaknya Sumiarsi, Adi Saputro, suaminya Wati atau menantunya, Nano, keponakannya Sumiarsi, dan Daim, orang kepercayaan mereka ini. Biar ceritanya gampang, untuk selanjutnya aku sebut saja Sumi CS ya, mereka berempat. Nggak lama kemudian Sumi CS pun mulailah berdiskusi untuk menentukan dengan cara apa mereka akan menghabisi Purwanto. Karena Purwanto ini adalah seorang tentara yang tentunya memiliki persenjataan yang lengkap. Dan tentunya juga akan susah dikalahkan. Sumi CS pun bersepakat untuk menghabisi nyawa Purwanto secara keroyokan dengan menggunakan palu besi yang bentuknya macam pemukul bisbol itu sih. Dan setelah semua rencana itu dirasa matang, mereka pun langsung melakukan eksekusi. Pada saat itu eksekusi penghilangan nyawa Purwanto dilaksanakan di rumah kediaman Purwanto yang terletak di Jalan Duku, Kupang Timur 17, Surabaya, tepatnya pada tanggal 13 Agustus tahun 1988. Pada saat itu mereka berenam nih, Sumi CS ini datanglah ke rumah Purwanto seperti biasanya.
Nggak ada yang aneh dengan kedatangan mereka waktu itu, karena sebelumnya kan mereka memang sering datang ke sana untuk membayar setoran ya kan. Jadi hal seperti itu dianggap biasa sama Purwanto. Melihat kedatangan Sumiarsi CS, Purwanto menyambut mereka di ruang tamu. Nah, di saat yang bersamaan, dua anak Purwanto yang bernama Haryo Bismoko dan Haryo Budi Prasetyo sedang bermainlah itu di depan rumah. Sedangkan istri Purwanto yang bernama Narsis sedang memasak di dapur. Dan kebetulan pada saat itu ada keponakan Sunarsi yang lagi main di sana juga, namanya Sumaryatun. Jadi di rumah Purwanto ada berapa? Ada 5 orang nih. Purwanto, istrinya, 2 anaknya sama keponakannya. Dan waktu udah nyampe, udah kumpul ini di ruang tamu, Sumi CS pun buka pertemuan itu dengan berbincang seperti biasanya. Sampai akhirnya ketika situasi dirasa sudah aman tanpa menunggu waktu yang lama, Sumi CS pun langsung menghajar Purwanto dengan menggunakan palu besi. Betul-betul tanpa ampun mereka memukul Purwanto dengan sangat brutal hingga membuat tulang iga Purwanto patah. Dan dalam waktu yang singkat Purwanto pun langsung meregang nyawa. Dan setelah memastikan Purwanto tewas di tempat itu, Sumiarsi CS pun langsung membawa jasad Purwanto ke garasi. Dan di tempat itu juga lah mereka lanjut memukuli kedua anak Purwanto, yaitu Haryo Bismoko dan Haryo Budi Prasetyo, di mana sama seperti mereka juga dipukuli pakai alu besi itu di tempat sampai tewas juga. Di garasi itu mereka dihabisin. Nah, di saat yang bersamaan, istri Purwanto yang ada di belakang, yang ada di dapur, dengar tuh ada suara keributan di depan. Dengan segera dia dan Sumaryatun ini pun langsung memeriksa ke arah garasi. Tapi naasnya, ketika 2 orang tadi tiba di garasi, Sumi CS langsung segera mencekik mereka berdua hingga tewas juga. Di momen itu berarti sudah ada 5 orang korban yang kehilangan nyawanya. Sama Purwanto, kedua Sunarsi, istrinya, Haryo Bismoko anaknya, Haryo Budi Prasetyo anaknya, sama Sumaryatun keponakan Sunarsi. Ada 1 anaknya Purwanto lagi yang berhasil selamat. Purwanto ini 3 anaknya ya. Nah, si anak ini bernama Haryo Aprianto. Karena pada saat itu peristiwa terjadi, dia sedang menjalankan pendidikan sebagai Taruna Akademi Angkatan Laut. Jadi nggak ada di sana, tinggallah si abang ini. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Sumiarsi CS pun langsung menggotong jasad 5 orang tadi dan dimasukkan ke dalam mobil milik Purwanto. Dan untuk membuang jejak, Sumi CS membawa ke-5 jasad tersebut di desa Songgoriti di Malang. Kenapa dibawa ke sana? Karena di daerah itu ada salah satu jurang yang lumayan dalam nih. Di dalam jurang itulah Sumiarsi CS pun membuang mobil milik Purwanto beserta dengan 5 jasad korban yang mereka biarkan tetap berada dalam mobil ke dalam jurang. Biar terkesan kalau kejadian ini terjadi karena kecelakaan mobil lah gitu. Setelah melakukan hal itu, Sumi CS pun kembali dengan hati yang lega. Yes, kita berhasil guys. Di saat bersamaan, seorang polisi bernama Marlin Wobowo sedang menghabiskan malam minggunya di kawasan Kota Malang. Tapi ketika dia masih di perjalanan, Pak Marlin ini dikejutkan dengan suara monitoring di handy talkie-nya yang mengatakan bahwa lapor ada kecelakaan mobil yang terposong di jurang nih di daerah Songgoriti. Nah, dari laporan itu dia dan beberapa polisi lainnya pun langsunglah mengecek ke TKP. Dan di kedalaman 15 meter di dalam jurang itulah mereka menemukan jasad Purwanto dan 4 orang lainnya di situ. Awalnya betulan tuh hampir berhasil, mereka mengira kalau itu adalah karena kecelakaan mobil. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ada banyak sekali luka mencurigakan di tubuh para korban yang bukan berasal dari luka kecelakaan, melainkan luka bekas pukulan benda tumpul. Dari situlah mereka menyimpulkan kalau kejadian ini merupakan peristiwa penghilangan nyawa. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung melakukan penyelidikan besar-besaran atas kasus ini. Entah bagaimana detail penyelidikannya saya nggak menemukan, tapi yang jelas polisi akhirnya mengetahui kalau pelaku dari kejadian ini adalah seorang mucikari yang sangat kondang di Gang Doli itu. Yaitu siapa? Yaitu Sumiarsi. Polisi dengan segera pun langsung mempelajari hubungan antara Purwanto sama Sumiarsi ini. Dari situlah mereka tahu apa motif yang mendasari tindakan kriminal penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Sumiarsi CS ini. Akhirnya para pelaku pun langsung diamankan dan langsung dibawa ke pengadilan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Sumiarsi, Prai, dan Sugeng anak mereka dikenai pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, dan ketiganya pun kemudian mendapatkan vonis mati langsung pada tanggal 19 Januari tahun 1989. Sementara 2 pelaku lainnya yaitu Daim dan Nano mendapatkan hukum penjara selama 12 tahun. Ali Saputro menantunya suaminya Wati gimana? Nah, dia ini diadili di Mahkamah Militer 3 Surabaya dan dia juga mendapatkan vonis hukuman mati. Jadi ya dihukum mati itu Adi,
Sumiarsi, Prayit, sama Sugeng. Dan pada saat itu Adi Saputra ini menjadi pelaku pertama yang langsung dieksekusi mati tepatnya pada tanggal 1 Desember 1992. Dan sisi lain Sumiarsi, Prayit, dan Sugeng masih berkali-kali tetap berusaha mengajukan banding, tapi semua usahanya itu ditolak. Mereka tetap dipenjara hingga masa eksekusi tiba. Terus tibalah di tahun 2001, Prayit suami Sumiarsi ini yang ditahan di penjara Lapas Porong Sidoarjo akhirnya ditemukan meninggal dunia karena sakit jantung. Dan sementara itu setelah 20 tahun berlalu sejak peristiwa tragis itu terjadi, Sumiarsi dan Sugeng pun akhirnya dieksekusi mati pada tanggal 19 Juli tahun 2008. Eksekusi mati Sumiarsi dan Sugeng pun menjadi penutup dari panjangnya kisah tragis ini, sebuah kasus penghilangan nyawa yang selamanya akan menjadi catatan kelam dalam sejarah kita. Jadi itu tadi kisah tentang Sumiarsi dan Letkol Purwanto. Cerita ini macam sinetron ya, tapi betul-betul pernah terjadi di dunia nyata. Sebenarnya eksekusi mati yang menimpa Sumiarsi dan Sugeng ini masih menjadi topik pembicaraan juga loh di kalangan masyarakat kita. Bahkan dari yang saya baca nih ada beberapa orang yang tidak setuju dengan keputusan eksekusi itu. Kenapa? Karena sebelum dieksekusi per tahun 2008 lalu, Sumiarsi sama Sugeng ini dianggap sudah menebus perbuatannya dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sudah dipenjara 20 tahun dan masih dieksekusi mati. Itu berarti kan hukumannya jadi double gitu kan, menurut beberapa orang ini. Tapi di balik kontroversi itu ada juga nih orang yang setuju dengan eksekusi gitu, karena bagi mereka menghilangkan nyawa orang berarti ya tetap harus ditebus dengan nyawa juga lah gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana? Setuju Sumiarsi tetap dihukum mati atau sudah cukup dia dihukum 20 tahun? Komen di bawah ya. Tapi yang jelas kita doakan saja semoga mereka yang harus kehilangan nyawa dalam peristiwa ini diampuni dosanya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga mendapatkan limpahan ketabahan yang sebesar-besarnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, kalian like, jangan lupa komen di bawah ya, dan jangan lupa nyalain notifikasinya kalau kalian pengen tahu video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.